Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri orang munafik. Ada yang tahu siapa sih orang munafik itu dan bagaimana ciri-cirinya? Sudah ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu, kakak akan menjelaskan siapa orang munafik itu dan bagaimana ciri-cirinya. Oke, kita mulai dari penjelasan dulu siapa orang munafik itu. Munafik adalah sifat yang sangat tercela. Munafik merupakan sebutan untuk orang yang bermuka dua. Kenapa bermuka dua? Karena orang munafik itu antara perkataan dan perbuatannya tidak sama. Kata munafik berasal dari kata nafaqo yang artinya berpura-pura. Orang munafik biasanya berkedok baik, padahal dia jahat gitu. Orang munafik itu suka berpura-pura. Di depan dia baik, di belakang dia sangat jahat. Itu yang dinamakan orang munafik. Lantas, bagaimana ciri-cirinya? Oke. Ada yang tahu? Ada berapa ciri-ciri orang munafik? Oke, kalau tidak tahu, kakak akan menjelaskan. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata, dia berbohong. Yang kedua, apabila berjanji, dia tidak menepati. Dan yang ketiga, apabila dia dipercaya, dia mengingkari. Dari sini sudah paham? Orang munafik itu suka berbohong, suka ingkar janji, suka berkhianat, atau tidak bisa dipercaya. Itu yang dinamakan orang munafik. Nah, untuk lebih memahami ciri-ciri orang munafik, simak video berikut ini ya. Hari ini adalah hari pembagian hasil ulangan sekolah. Semua anak menanti dengan dakdikduk, terutama Tito. Dan olala, hasil ulangan Tito tidak semuanya memuaskan. Ia memperoleh 1 nilai 50. Aduh, bagaimana ia menjelaskan hal ini pada Bunda? Sesampainya di rumah, Tito segera berganti pakaian. Kemudian ia makan siang bersama Bunda. Saat ditanya tentang hasil ulangan, 80, Tito menyombongkan 75, diri bahwa semua nilainya bagus-bagus. 95, Ia terpaksa 80, berbohong kepada Bunda 75. karena ia tidak ingin membuat Bundanya kecewa. Waduh, ternyata Bunda ingin melihat hasil ulangan Tito. Bagaimana ini? Pasti akan ketahuan kalau ia telah berbohong. Segera saja Tito menyerahkan kedua hasil ulangannya yang bernilai bagus. Dan ia berpura-pura kehilangan kertas ulangan yang satu lagi. Dan untungnya Bunda percaya pada alasan Tito. Malam harinya, semua keluarga berkumpul sambil menonton TV. Dengan bangga, Tito memberitahukan hasil ulangannya kepada ayah. Ayah tersenyum bahagia dan memuji Tito sebagai anak yang rajin dan pandai. Melihat senyuman ayah dan bundanya, Tito menjadi lupa bahwa ia telah berbohong. Sebelum tidur, Tito teringat akan kertas ulangannya. Bisa gawat kalau kertas itu sampai ketahuan oleh ayah atau bunda. Tito segera mencari ide. Di mana ia bisa menyembunyikan kertas itu ya? Aha, di bawah tumpukan baju.
Bunda tidak akan bisa menemukannya. Hari telah berganti. Kebohongan tentang hasil ulangan itu telah terlupakan oleh Tito. Namun, tanpa sepengetahuan Tito, hari ini Bunda bermaksud merapikan almari Tito. Dan saat itulah Bunda menemukan kertas ulangan Tito yang bernilai jelek. Bunda pun segera menyimpan kertas ulangan tersebut. Hari ini, setelah makan siang selesai, Bunda meminta kepada Tito untuk duduk di ruang keluarga. Sementara itu, Bunda pergi ke kamar dan kembali lagi dengan membawa sesuatu. Oh lala, itu adalah kertas ulangannya. Saat ditanya kenapa berbohong, Tito pun menjawab, ia terpaksa berbohong karena tidak ingin melihat Bunda kecewa jika ia mendapatkan nilai jelek. Bunda kemudian menasihati Tito, tidak baik berbohong, apalagi hanya untuk membuat orang tua bangga. Jujur itu lebih berharga daripada mendapatkan nilai 100 sekalipun. Tito pun sadar, kebohongannya kepada Bunda lebih mengecewakan daripada nilainya yang jelek. Dalam hati, Tito berjanji tidak akan berbohong lagi kepada ayah dan Bunda. Ia juga berjanji akan belajar dengan tekun agar mendapatkan hasil yang bagus. Nasihat dari cerita ini, Kejujuran memang menyakitkan, tapi tidak mematikan. Kebohongan memang menyenangkan, tapi tidak menyembuhkan. Bagaimana anak-anak? Sudah memahami ciri-ciri tentang orang munafik dari sini? Oke, sebelumnya kita akan membahas dulu bagaimana sifat orang munafik dari cerita tadi ya. Oke, cerita tadi menggambarkan ada anak kecil yang berbohong kepada ibunya. Ya, dia berkata kepada ibunya bahwa nilai ujian yang dia dapat itu baik. Tetapi sebenarnya nilai ujian yang dia dapat itu buruk atau tidak baik. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri orang munafik. Nah, kenapa? Karena ciri-ciri orang munafik itu apabila dia berkata, dia berdusta atau berbohong. Nah, kemudian apa saja dampak negatifnya atau akibatnya jika memiliki perilaku orang munafik? Yang pertama, sangat tidak disukai oleh Allah. Yang kedua, di akhirat nanti dimasukkan ke dalam api neraka. Apakah kalian mau? Nah, tentunya tidak mau kan? Oke, yang ketiga adalah di akhirat nanti akan dipisahkan dengan orang-orang yang beriman. Selanjutnya, orang munafik akan dibenci dan dijauhi oleh teman-temannya. Itu. Nah, kemudian bagaimana cara menghindarinya? Bagaimana cara menghindari sifat-sifat orang munafik? Yang pertama, kita harus senantiasa menjaga lisan agar terhindar dari salah satu ciri-ciri orang munafik, yaitu jika berkata dia berdusta. Yang kemudian, cara yang kedua, memperbaiki diri dengan melakukan kebaikan. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, menjalin tali silaturahim, tidak bermusuhan dengan teman. Yang kelima, mengingat bahwa Allah itu Maha Tahu, Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Mengawasi kita semua di dunia. Oke, dari sini sudah paham apa itu orang munafik, bagaimana ciri-cirinya, apa saja akibatnya, terus bagaimana cara menghindarinya. Semua sudah paham? Nah, jika sudah, kakak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk menguatkan pemahaman adik-adik. Selanjutnya jawab pertanyaan berikut ini ya.
Nah, bagaimana? Mudah kan? Ya. Pesan kakak pada kesempatan kali ini, setelah mempelajari materi tentang sifat-sifat orang munafik, marilah kita menghindari perbuatan yang tercela, yaitu seperti berbohong, mengingkari janji, dan berdusta. Marilah kita memperbaiki diri, selalu menjadi orang yang rendah hati, memperbaiki segala keburukan dengan berbuat baik. Cukup sekian ya dari kakak, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Sebelum itu mari kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekian, terima kasih dari kakak. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.